Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang perencanaan pendidikan anak usia dini. Tugas mata kuliah pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini. Saya Julia Dwi Sucianti, NIM 221E 177 dan teman saya. Lailatul Qornais 221E 185. Yang pertama di sini pentingnya perencanaan dalam kegiatan PAUD. Perencanaan berasal dari kata rencana, yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah menyiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan dengan tujuan tertentu. Menurut Angga Dewi et al. Tahun 2021. Perencanaan pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pendidikan yang mempengaruhi hasil capaian pembelajaran. Menurut Suryadi dan Muslih tahun 2019, perencanaan pembelajaran sangat diperlukan karena pembelajaran harus sesuai dengan tuntutan kurikulum, sehingga harus selalu konsisten, mempunyai tujuan, serta perencanaan bisa digunakan sebagai alat monitoring. Menurut Putra dan Nidom tahun 2021. Pentingnya perencanaan dalam kegiatan PAUD. Perencanaan pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini lebih menekankan pada proses pengembangan aspek perkembangan. Perkembangan anak usia dini merupakan perkembangan yang mencakup beberapa aspek perkembangan, seperti aspek perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan agama, dan pengembangan nilai-nilai moral, perkembangan fisik, motorik, seni, dan perkembangan sosial emosional. Pentingnya perencanaan dalam kegiatan PAUD. Perencanaan dalam kegiatan pendidikan anak usia dini PAUD memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan perkembangan anak yang optimal. Ada beberapa alasan mengapa perencanaan PAUD itu sangat penting. Yang pertama, mengarahkan kegiatan pembelajaran, di mana perencanaan membantu guru PAUD dalam menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan terarah. Dengan perencanaan yang baik, guru dapat memilih kegiatan yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Yang kedua, memastikan perkembangan anak yang holistik. Perencanaan memungkinkan guru untuk merancang kegiatan yang mencakup semua aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan kognitif, sosial, emosional, fisik, bahasa, dan seni. Salah satu cara membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak diperlukan suatu perencanaan yang menjadi pusat dalam kegiatan pendidikan yang ada di PAUD. Next. Next. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana perencanaan ini membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan merangsang bagi anak. Dengan perencanaan yang matang, guru dapat mengatur ruang kelas, menyediakan alat dan bahan yang sesuai, serta menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran. Selanjutnya adalah memfasilitasi evaluasi dan refleksi. Perencanaan yang baik mencakup proses evaluasi untuk menilai efektivitas kegiatan pembelajaran. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk merefleksikan dan memperbaiki perencanaan di masa mendatang. Yang terakhir adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yaitu perencanaan membantu untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, materi, maupun waktu. Dengan perencanaan yang efisien, guru dapat memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Rencana pembelajaran harian RPPH yang kami buat itu adalah dengan tema alam semesta, subtema bumi tempat tinggal kita untuk kelas B di TK Islam Syahida semester 2.
Tujuan kegiatannya adalah anak dapat mendengarkan dan melafalkan hadis tentang air dan doa turun hujan. Anak mengenal Allah dari ciptaannya, anak mengenal rasa syukur kepada Allah, anak mengenal berbagai fenomena alam, anak mengenal tempat tinggalnya, bumi, anak mampu berkreasi dan bangga terhadap hasil karyanya, anak mampu bekerja sama dan menghargai pendapat teman, dan 8, anak mampu berpikir kritis. Untuk kegiatannya, ada pukul setengah 8 sampai jam 8 pagi, SOP kegiatan pagi yaitu senam bersama berbaris, pembacaan ikrar Pancasila dan doa, serta masuk kelas. Jam 8 sampai 9, SOP kegiatan pagi, senangnya hatiku, mengucapkan salam, guru dan anak membaca doa sebelum belajar, ice breaking, murojaah hafalan surat pendek dan hadis, dan mengaji ikro. Jam 9 sampai setengah 10 istirahat, di mana di dalam istirahat ini ada berbagai pembiasaan, salah satunya adalah doa sebelum dan sesudah makan, adab makan, antri, dan kata ajaib, berteman dan berkasih sayang. Selanjutnya ada toilet training, makan, dan bermain. Di pukul setengah 10 sampai jam 9.50 pembukaan, ice breaking. Selanjutnya, guru membacakan landasan ayat dan hadis, uhrawi, tanya jawab tentang sifat dan kekuasaannya, uhrawi dan ciptaannya. Guru menerangkan materi bumi, planet di alam semesta, dan tempat tinggal kita. Next. Selanjutnya ada tanya jawab tentang bumi. Jam 9.50 sampai 10.45 adalah kegiatan inti di mana anak memilih kegiatan membuat atau kolase atau menggambar atau mewarnai bumi, di mana kegiatan itu individualisasi yang berbasis eksplorasi. Dan di sini di RPPH, anak memilih menggambar pola bumi dan membuat kolase bumi. Anak menyebutkan bahan-bahan untuk kolase bumi. Selanjutnya anak menyiapkan bubur kertas bersama guru. Anak menggambar pola bumi, membuat kolase bumi dengan bubur kertas warna sesuai pola, dan terakhir anak menulis kata bumi di atas kolase. Untuk alat bahannya bisa kita lihat yaitu kardus bekas, kertas bekas, pewarna makanan, lem, sendok kayu, atau pengaduk, pensil dan penghapus, air, gelas, botol bekas, dan spidol. Yang terakhir, jam 10.45 sampai jam 11, penutup, yaitu bernyanyi, recalling, atau menanyakan keseruan anak, perasaan anak, dan menanyakan pembelajaran yang telah dilakukan. Apa sih keseruannya, apa sih tantangannya bagi anak. Selanjutnya, menyampaikan kegiatan esok hari, dan yang terakhir berdoa. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Julia. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian, metode yang diterapkan pada kegiatan di atas yaitu bermain sambil belajar. Seluruh kegiatan dikemas dalam suasana yang menyenangkan dan mendorong eksplorasi. Yang kedua, tanya jawab. Guru mengajukan pertanyaan untuk memancing pemikiran anak dan berdiskusi. Yang ketiga, individualisasi. Anak diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan sesuai minat dan kemampuannya. Tetapi di RPPH itu sudah ditentukan ya, yaitu kolase bumi. Demonstrasi guru memberikan contoh cara membuat bubur kertas dan kolase bumi. Kerja kelompok. Saat menyiapkan bubur kertas, guru melibatkan anak dalam proses pembuatan bubur kertas secara bersama-sama, seperti menyobek
kertas-kertas, terus menghancurkannya bersama. Dan yang terakhir yaitu pendekatan saintifik, mengamati tentang apa yang Anda lakukan dan menanyakan, mencoba, serta menalar dan mengkomunikasikannya. Tantangan yang menghambat proses perancangan dan penerapan rencana kegiatan PAUD. Yang pertama yaitu keragaman tingkat perkembangan dan kebutuhan individu anak. Dalam satu kelompok PAUD, anak-anak memiliki banyak tingkat perkembangan, seperti perkembangan kognitif, motorik, sosial emosional, dan bahasa yang berbeda-beda. Mereka juga memiliki minat dan gaya belajar yang unik. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi guru untuk merencanakan kegiatan yang fleksibel, di mana guru perlu memodifikasi cara mengajar, materi, dan bahkan tujuan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan unik setiap anak. Yang kedua, yaitu keterbatasan sumber daya, alat, bahan, ruang, dan tenaga. Guru PAUD dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik berupa alat dan bahan yang menarik dan mendidik. Ruang kelas yang mungkin tidak terlalu luas atau ideal untuk berbagai aktivitas, maupun jumlah guru atau pendamping yang terbatas. Untuk menyiasati hal ini, kreativitas dalam memanfaatkan barang bekas seperti kardus, botol, dan kain perca, serta bahan-bahan alam seperti daun, ranting, dan batu menjadi sangat penting. Selain itu, menjalin kerjasama dengan orang tua untuk menyumbangkan bahan atau membantu dalam kegiatan, serta memanfaatkan fasilitas di lingkungan sekitar seperti taman atau perpustakaan, dapat memperluas sumber daya yang tersedia. Menata ruang kelas secara efisien agar dapat digunakan untuk berbagai jenis kegiatan dan memaksimalkan setiap sudut ruangan sebagai area belajar juga membantu. Guru perlu memprioritaskan alat dan bahan yang paling penting dan mencari alternatif yang lebih terjangkau. Yang terakhir, meningkatkan keterampilan guru melalui pelatihan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara kreatif dan efektif akan sangat membantu dalam mengatasi keterbatasan ini. Yang ketiga yaitu keterbatasan waktu dalam suatu hari pembelajaran. Waktu belajar di PAUD seringkali terasa sangat singkat, padahal ada banyak aspek perkembangan yang perlu distimulasi melalui berbagai kegiatan. Untuk mengatasi keterbatasan ini, perencanaan yang efisien dan terintegrasi menjadi kunci. Artinya, merencanakan kegiatan yang dapat mencakup beberapa aspek perkembangan sekaligus. Contohnya, bermain peran tidak hanya mengembangkan bahasa dan sosial emosional, tetapi juga kognitif. Selain itu, penting untuk memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaan serta memanfaatkan setiap momen belajar. Bahkan, dalam rutinitas sehari-hari seperti saat makan, berpakaian, atau bermain di luar sebagai kesempatan untuk belajar dan berinteraksi. Yang terakhir, yaitu keterlibatan orang tua yang bervariasi. Perencanaan kegiatan PAUD bukan hanya dilaksanakan di sekolah saja, melainkan di rumah juga sebisa mungkin diterapkan. Karena waktu anak lebih banyak di rumah dibandingkan waktu mereka di sekolah. Sehingga keterlibatan orang tua sangat penting. Namun, tingkat partisipasi orang tua dalam pendidikan anak di PAUD bisa sangat beragam, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang, kesibukan, dan pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan usia dini. Untuk meningkatkan keterlibatan orang tua, penting untuk membangun komunikasi yang sangat efektif dan terbuka melalui berbagai cara, seperti pertemuan rutin, catatan harian, atau grup komunikasi daring. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH di atas
juga terdapat beberapa tantangan, yaitu terbatasnya jumlah guru sehingga pelaksanaan kegiatan kolase bumi bubur kertas secara individu menjadi kurang efisien karena kurangnya guru yang ada pada sekolah TK Islam Syahidah. Solusi dari tantangan di atas yaitu menjadikan kegiatan kolase bumi bubur kertas secara berkelompok sehingga memudahkan guru untuk memantau dan mendampingi agar kegiatan belajar menjadi lebih efisien. Anak dapat mengeksplor dan menyiapkan seluruh rangkaian kolase bersama teman satu kelompoknya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Dari teman-teman ada yang mau menyanggah atau mau dipertanyakan? Insya Allah sudah paham. Jika tidak ada, mungkin presentasi sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.